Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah bid darain amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman dan nikmat Islam di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di dalam ubudiyah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diijabah hajat dan doa kita, diangkat permasalahan kita, sehat walafiat sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Abdullah ibn Alwi al-Haddad fi muallafatihi annahu qala thumma inna li salati suratan zahiratan wa haqiqatan batinatan. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan, sesungguhnya di dalam salat itu memiliki bentuk zahir dan hakikat batin. La kamala li salati wa la tamama laha illa bi iqamatihima jami'an. Tidak akan sempurna orang yang melakukan salat melainkan dia menggabungkan antara zahir dan hakikatul batin di dalam salatnya. Sehingga Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, kullu salati la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila uqubata asra. Siapa saja atau seluruh salat yang tidak menghadirkan hati di dalam salatnya tersebut, fahiya ila uqubatu asra, maka sungguh salatnya tersebut akan menjadikan dianya hukuman di dalam melaksanakannya. Berapa banyak saat ini orang melaksanakan sholat hanya sekedar aktivitas saja, hanya sekedar menggugurkan daripada kewajiban saja, sehingga seketika azan berkumandang yang dia ucapkan di benak dia bukan alhamdulillah telah datang panggilan Allah, hendak, tapi yang terpikir ya sholat lagi, ya azan lagi, ya kita melakukan kewajiban lagi, sehingga tanpa ada menghadirkan daripada hati, tanpa dia menghadirkan daripada khusyuk kebesaran daripada salat tersebut, membuat dia mendapatkan hukuman di dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. Berapa banyak orang yang salat ruku, sujud, i'tidal di dalam salatnya, yang dia dapatkan bukan lazzatul ibadah, bukan yang dia dapatkan kelezatan atau manisnya di dalam ibadah, tapi sebaliknya malah dia capek. Salat berapa rakaat di Musala Al-Hidayah? 8 rakaat tarawihnya. Kalau begitu saya salat di situ. Kalau di tempat lain bagaimana? 21 rakaat. Aduh, capek sekali, sudah tua rasanya dan sudah enggak sanggup lagi umur nih untuk salat panjang-panjang. Kalau di Al-Hidayah qiyamul lailnya berapa banyak? 1 juz, jam 2,5, 3. Kalau begitu capek banget, entar aja. Akhirnya apa? Tidak menghadirkan dari hakikatul batin di dalam ubudiyah, maka dia hanya mendapatkan kesusahan atau hukuman di dalam salat itu sendiri. Maka kemudian Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan, tidak akan sempurna salat seseorang tersebut kecuali dia menghadirkan, dia menjadikan daripada zahir daripada salat itu dan batin daripada salat itu bersamaan wujud di dalam salatnya. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan, al-zahiru bila batinun nifakun. Orang yang salat tidak mewujudkan sifat batin di dalam salatnya, maka sungguh dia munafik.
Kenapa? Karena sholatnya hanya sekedar tunggang langgang atau tunggang tunggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hatinya masih tidak konsentrasi batin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Imam Ghazali mengatakan salat yang tidak menghadirkan batin daripada salat itu sendiri maka nifaqun wal batinu bila zahir, dan hakikat batin saja yang dia kedepankan tanpa ada zahirnya salat maka zindik, maka dia akan tersesat. Hanya mengingat Allah saja enggak usah salat, maka dia termasuk daripada orang-orang yang tersesat. Hatinya terpaut kepada Allah tapi perintah Allah dia tidak jalankan. Zikir ribuan kepada melafazkan nama Allah tapi dia tidak melaksanakan hukum Allah, maka termasuk orang-orang yang tersesat. Wa qala fa amma suratuha al-zahiratu, adapun bentuk daripada zahir daripada salat itu sendiri fahiya qiyamun, yaitu berdiri di dalam salatnya, wa qiraatu, dan membaca sebahagian ayat di dalam salatnya, wa ruku'u, dan ruku', wa sujudu, dan dia sujud, wa nahwa dzalika min wadhaifi salati al-zahir. Jadi yang berhubungan segala sesuatu daripada yang nampak dari aktivitas sholat tersebut, maka patut dia untuk menghadirkan dari setiap bacaan, dari setiap ruku dengan tumakninah. Maka dikatakan laisa sya'nu fi suratil amal, laisa sya'nu fi suratil a'mal walakin fi huduril qalbi. Bukan yang menjadi patokan seseorang tersebut untuk melakukan aktivitas pergerakan daripada sholat, tapi pada intinya Al-Imam Ghazali mengatakan bagaimana sholat yang kita lakukan itu hadir daripada hati kita, hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma suratuha wa amma haqiqatuha, adapun hakikat batin. Yang tadi hakikat zahir, tampak daripada yang zahir, yaitu kita berdiri melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, kemudian ruku', kemudian sujud, kemudian yang berhubungan antara aktivitas pergerakan sholat atau yang menyebabkan sahnya sholat tersebut, itu termasuk daripada yang zahir. Wa amma haqiqatuha, adapun yang hakikatnya daripada al-batin, dari perkara batin, famislul khusyu'i, seperti kita menghadirkan kekhusyuan di dalam salat, wa khuduril qalbi, menghadirkan hati kebesaran daripada ibadah tersebut, wa kamalil ikhlas, jadi pensempurnaan daripada hakikatul batin. Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan wa kamalil ikhlas, menyempurnakan keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah, wa tadabburu, dan mentadaburi setiap bacaan, setiap tasbihat, setiap munajat yang kita lafazkan di dalam salat tersebut kita hadirkan, wa tadabbur wa tafahum lima'anil Quran, dan kita pahami apa yang kita baca di dalam salat tersebut, apa yang kita mengerti di dalam apa yang kita lafazkan. Jangan sampai kita sudah salat sekian lama tapi tidak ada sedikit pun yang kita pahami daripada lafaz-lafaz salat yang kita lafazkan. Wa qala wa huduril qalbi li ma'anil Qur'an wa tasbihi wa nahwa dzalika min wadhaifi as-salati al-batinati, atau sehubungan dengan sesuatu al-wadhaif yang dirukunkan di dalam salat tersebut, maka kita hadirkan batin kita untuk menyempurnakan daripada zahirnya. Maka Imam Ghazali mengatakan kal jasadi wa ruhi, jadi salat ini seperti jasad dengan ruh. Fa idza fuqida ruhu lam yanfa'il jasadu, apabila
ruhnya telah enggak ada atau ruhnya hilang, maka tidak ada manfaat lagi dengan jasadnya tersebut. Begitu juga salat, kata Imam Ghazali, seketika kita melaksanakan aktivitas salat tanpa menghadirkan daripada hakikatul batin di dalam salat, maka salatnya tersebut tidak akan mendatangkan nusratullah atau tidak akan mendatangkan adzauq, rasa daripada manisnya ibadah itu sendiri. Jadi kalau sahabat Nabi terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, bahkan di dalam riwayat yang sahih bahwasanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah sewaktu terkena anak panah di betisnya, maka Sayyidina Ali merasakan begitu sakitnya seketika anak panah mau dicabut daripada betisnya. Berulang kali sahabat Nabi mau cabut tuh anak panah, nggak bisa. Kenapa? Begitu sakitnya yang dirasakan daripada Sayyidina Ali. Maka seketika azan dikumandangkan, kemudian Sayyidina Ali salat, maka inisiatif sahabat Nabi untuk mencabut anak panah tersebut daripada betisnya. Maka seketika dicabut, tidak ada pergerakan sedikit pun daripada Sayyidina Ali. Maka selesai sholat, Sayyidina Ali katakan, apakah engkau masih mau mencoba mencabut anak panah di kakiku? Maka sahabat mengatakan, sesungguhnya anak panah telah kami cabut sewaktu engkau melaksanakan sholat. Berarti apa? Sakit, susah, penderitaan di luar sholat mampu lenyap seketika kita menghadirkan batin di dalam sholat kita. Dan begitu juga para sahabat Nabi sewaktu dalam keadaan perperang. Seorang sahabat Nabi yang diperintahkan untuk berjaga malam. Sambil berjaga malam, dianya beribadah, sholat qiyamul lail. Tahu-tahu ada anak panah melesat, ces satu, ces dua, tanpa dia membatalkan daripada sholatnya. Sampai anak panah yang beberapa kali telah menancap atau menghujam di dalam jasadnya sahabat tersebut, kemudian dia berpikir kalau tidak dengan keselamatan Nabi SAW, maka niscaya tidak akan aku batalkan sholat yang telah aku dirikan ini. Berarti apa? Sakitnya, perihnya, penderitaan dunia hilang seketika itu, seketika dia tawajuh menghadirkan hakikatul batin di dalam sholatnya. Kalau kita terkadang sebaliknya, gara-gara bisul, sholat kita enggak lakukan. Gara-gara sakit kepala, sholat kita enggak lakukan. Kenapa enggak sholat? Lagi bisul. Kenapa? Rasanya 2 kali lipat kalau saya sholat itu, rasa duduknya itu kayak gunung mau meletus. Kalau enggak sholat bagaimana? Kalau enggak sholat aman saja bisul. Atau segala hal macam penyakit yang kita rasakan di luar sholat menyebabkan kita menjadi berhalangan untuk melakukan sholat itu karena beralaskan kita sedang sakit. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sholat tersebut di dalam pelipur lara seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ju'ila qurratu aini fi shalat, sejuknya mataku di dalam salat. Jadi orang mau mendapatkan ketenangan, seorang hamba mau mendapatkan kebahagiaan, seorang hamba mau mendapatkan daripada perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang Allah berikan itu dengan cara salat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan, wasta'inu bisabri wassalat, cari pertolonganlah dengan sabar dan salat. Maka fadhahiru as-salatu, adapun zahir daripada salat, hadzul badani wal jawarih. Jadi dia menjadikan daripada badannya dan tubuhnya, wa batinus salati, menghadirkan daripada pergerakan daripada badannya, daripada tubuhnya, wa batinus salati hadzul qalbi wasirri, yaitu dengan mengedepankan hati dengan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia kedepankan daripada salatnya, dia dirikan daripada salatnya,
kemudian dia kedepankan daripada batin dengan kekhusyuan, ketadallulan, dengan cara tadabbur ma'anil Quran, apa yang dia baca daripada Al-Quran tersebut, dia hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya, maka hadzul qalbi wasirri, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan sesuatu yang tersembunyi di dalam hatinya itu min asrari, dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala simpan, yang Allah Subhanahu wa taala telah hijabkan daripada setiap seorang hamba, dengan sebab mengedepankan zahir dan hakikatul batin di dalam salat tersebut, maka hati tersebut akan mendapatkan daripada sesuatu yang tidak didapatkan kecuali dengan cara salat. Wa dzalika mahalu nadharil haqqi minal abdi, karena hati seseorang tersebut kalau dia tidak mengedepankan hakikatul batin di dalam salatnya, maka hati yang tempat yang paling hak, yang paling benar yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan daripada kehidupan manusia, maka hati tersebut akan menghadirkan kebesaran-kebesaran dunia di dalam salatnya. Berapa banyak kita salat Allahu Akbar, yang teringat di dalam hati apa? Jualan. Yang teringat dalam hati apa? Dagang. Yang ingat dalam hati apa? Histori-histori perjalanan kita di dunia. Ataupun terkadang Allahu Akbar, barang yang enggak ketemunya pas kita takbir di dalam salat. Oh, kunci rupanya di sini. Oh, rupanya itu di sini. Nah, kenapa? Penyebabnya tidak menghadirkan daripada hati di dalam salat tersebut. Maka Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, "A'ni," yang saya maksudkan, qalbuhu wa sirrahu, adalah hati dan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan daripada hati tersebut terpancarnya sir, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tutupi daripada seorang hamba, dan bisa terpancarkan semua tersebut dengan mengedepankan zahirnya salat dan hakikatus salat. Maka dikatakan ittaqu firasyatal mu'min, hati-hatilah engkau firasatnya orang yang beriman. Orang yang beriman itu ulama katakan yang mana mereka di dalam salatnya menghadirkan daripada zahir daripada salatnya dan menghadirkan hakikatul batin di dalam salatnya, sehingga orang-orang yang seperti itu mempunyai firasat yanzuru binurillahi ta'ala, memandang dengan pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Ghazali mengatakan as-salatul ghafil suratu biduni bila ruhi. Salatu al-ghafili fasalatu al-ghafili suratu bila ruhi. Salatnya orang yang lalai, salatnya orang yang tidak menghadirkan zawahir dan hakikatul batin di dalam salatnya, itu adalah salatnya orang yang tidak memiliki ruh. Maksudnya yang tidak memiliki rasa di dalam ibadahnya. Hanya dia sekedar menggugurkan kewajiban, hanya dia sekedar melaksanakan perintah Allah. Tapi seketika dia ditanyakan bagaimana selama ini setelah menjalankan salat, bagaimana selama ini yang engkau beraktivitas di dalam ibadah tersebut, apakah kita sudah pernah merasakan pertolongan Allah di dalam salat kita? Apakah kita pernah merasakan nikmatnya kita di dalam ibadah kita? Maka terkadang jarang sekali kita menemukan hatta diri kita sendiri, walaupun diri kita sendiri bahkan belum merasakan yang namanya pertolongan di dalam salat kita. Kenapa seperti itu? Kadang kita tidak menghadirkan daripada hakikatul batin di dalam salat kita. Jadi sahabat dahulu dengan salat mereka gilingan gandum berputar. Dahulu dengan salat mereka
anak yang tadinya Allah wafatkan dengan sholatnya sahabat Nabi, anak tersebut menjadi hidup kembali. Bahkan air susu daripada kambing atau hewan ternak yang sudah habis daripada susunya, dengan sholat sahabat Nabi Allah turunkan nusratullah, pertolongan Allah, kemudian sapi dan kambing tersebut mengeluarkan susu kembali. Kalau kita lagi nggak ada duit dan anak lagi pengen bayaran, sholat tunggang langgang nggak juga kunjung dapat duit. Akhirnya apa? Lihat, rupanya ada gelang bini, boleh dijual nggak? Nggak boleh. Kalau digadaikan boleh. Akhirnya pergi ke pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Allah. Kenapa seperti itu? Nah, ulama katakan tidak datangnya nusratullah di dalam seorang yang beribadah kepada Allah dikarenakan tidak menghadirkan hakikatul batin di dalam sholat itu sendiri. Tapi bagaimana sholatnya? Sholatnya sah, sholatnya diterima. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, sholatlah kalian, sesungguhnya sholat tersebut akan menghindarkan kalian daripada perkara yang fasad dan mungkar. Walaupun pertolongan Allah tidak datang daripada sholat kita dan kita tidak merasakan lazzatul ibadah, tapi sholat tersebut juga akan membackup diri kita untuk melakukan perkara-perkara keji dan buruk. Waqana fadhahiru as-salatu hadzul badan wal jawarih wa batinu salati hadzul qalbi wasirri wa dzalika mahalu nazaril haqqi minal abdi. Karena hati tersebut adalah tempatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hati yang Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di dalam setiap hambanya menjadikan hati tersebut yang kita masuki, yang kita ingati adalah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Di dalam sholat cukuplah sudah kita ta'asur dunia di luar sholat. Di dalam perjalanan hidup kita, di dalam aktivitas kita, kita masukkan kebesaran dunia di dalam hati kita. Tapi di dalam sholat kita taruh dulu dunia, kita masukkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu, berkata Imam Ghazali, mithlul ladzi yuqimu salata mithlul ladzi yuqimu surata salati al-zahirata wa yaghfulu an haqiqatiha al-batinati. Perumpamaan orang yang mendirikan daripada zahirnya salat, kemudian dia lalai dengan salatnya tersebut, tidak mengedepankan, tidak membawa hakikatul batin di dalam salatnya, kamatsalil ladzi yuhdi li maliki azimin wasifatan mayyitatan la ruha fiha. Perumpamaan orang yang memberikan hadiah kepada raja, tapi hadiahnya tersebut berupa dayang atau berupa wanita yang cantik, tapi orang tersebut mati, nggak ada ruhnya. Jadi kalau kita datang dengan orang datang kepada kita memberikan hadiah handphone iPhone 17 Pro Max, tapi mati, kira-kira gimana? Nggak ada manfaatnya. Begitu juga Imam Ghazali mengatakan orang yang sholat tidak membawa hakikatul batin di dalam sholatnya, perumpamaan seperti orang yang membawa hadiah kepada raja berupa perempuan yang cantik wajahnya, tapi hakikatnya dia adalah orang yang tidak memiliki ruh daripada jasadnya. Wa matsalul ladzi yuqassiru fi iqami zahiri as-salat, dan permisalan orang yang menjadikan atau mendirikan daripada salat hanya sekedar zahirnya salat. Iqamati zahiri salat kamatsalil ladzi yuhdi ilal maliki, perumpamaan orang yang memberikan hadiah kepada raja, wasifatan maqtu'atan atrab,
Tapi hadiahnya tersebut walaupun berupa benda yang hidup, perempuan misalnya, tapi dia ujungnya nggak ada. Maksudnya dia nggak punya kaki, dia nggak punya tangan, itu tidak memiliki maqtu'atal atrab. Tangannya puntung, kakinya puntung. Mafqu'atal aini, dan dia punya mata nggak ada, matanya buta. Jadi orang yang melaksanakan sholat tidak membawa zahir dan batinnya sholat seperti orang yang menghadiahkan kepada orang lain berupa benda yang cacat. Fahuwa alladhi qabluhu muta'arridan minal maliki bihadiyatihima li'iqabi wan naqali. Maka seketika dihadirkan hadiah tersebut dengan raja, maka apa kiranya yang dibuat oleh raja, melainkan dia akan mengiqab, dia akan menghukum orang yang memberikan hadiah, bahkan juga akan mengazab atau memberikan sanksi kepada yang memberikan hadiah yang cacat tersebut. Listihanatiha, karena ada sesuatu pelecehan yang dia buat, bil hurumati, dengan kehormatan daripada si raja tersebut. Wa istighfafihima, bahkan dia melakukan penghinaan bihaqil muluki, dengan posisi dia sebagai raja, kemudian dia diberikan benda yang cacat. Tsumma qala, kemudian Imam Ghazali mengatakan, fa anta tuhdi salatuka ila rabbik. Sekarang engkau bukan memberikan hadiah kepada orang, bukan kepada raja, tapi engkau memberikan ibadah engkau kepada Maula Jalla wa'ala, kepada Allah engkau berikan hadiah, tapi hadiah berupa salat, yang salat tersebut yang tidak menghadirkan daripada zahir atau hakikatul batin di dalam salat. Maka di dalam hadis dikatakan orang yang salat, maka salatnya terangkat ke langit bagaikan kain dan akan dilemparkan kembali kepada wajahnya seorang yang sholat tersebut bagaikan kain yang buruk. Kenapa? Karena dia melakukan sholat tanpa ada menghadirkan zahir atau hakikatul batin daripada sholat itu sendiri. Fa iyyaka, maka berhati-hatilah engkau, antuhdiyaha bihadhihi sifati, untuk menghadiahkan daripada ibadahmu kepada Allah, sedangkan engkau tidak melakukan daripada dua sifat ini di dalam sholatnya. Jadi tidak menyempurnakan zahirnya sholat, tidak menyempurnakan daripada hakikat batin daripada sholat itu sendiri. Bihadhi sifati fatas taujiba uqubata, maka kalau engkau tidak melakukan dua hal tersebut di dalam ibadahmu, maka engkau akan diazab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan walladzina hum an salatihim sahun fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka dengan salatnya melakukan kelalaian di dalam salatnya tersebut, sehingga mereka tidak menghadirkan daripada kesempurnaan bacaan, tidak menyempurnakan daripada tumakninah, tidak menyempurnakan daripada zahir daripada salat itu sendiri, dan tidak menghadirkan hakikatul batin di dalam salat itu sendiri. Sehingga Imam Ghazali mengatakan man tafaqqaha wa lam yatasawwab faqad tafaqqada, man tafaqqaha wa lam yatasawwab faqad tafassak. Faqad tafassak, barang siapa yang belajar fikih kemudian tidak belajar tasawuf, maka sungguh dia akan menjadi fasik. Wa man tasawwab wa lam yatafaqqah faqad tazandab. Orang yang belajar tasawuf kemudian tidak belajar fikih, maka dia akan tersesat. Maka disitulah perbedaannya. Orang yang belajar daripada ilmu fikih di dalam sholat, tapi tidak menghadirkan ilmu tasawuf di dalam hakikatul batin di dalam sholat, maka dia akan merusak sholat itu sendiri. Maka al-zawahir, ulama katakan itu adalah
adalah koridor kita di dalam pelaksanaan di dalam sholat itu sendiri. Termasuklah di dalam ilmu fikih. Kita tahu hukum hakam, sesuatu yang disempurnakan di dalam sholat tersebut atau yang membatalkan daripada sholat tersebut, itu koridornya atau garis lurusnya bersangkutan dengan perkara yang fikih, ilmu fikih. Adapun hakikatul batin itu termasuk daripada ilmu tasawuf. Maka Imam Ghazali mengatakan orang yang belajar fikih tapi dia tidak belajar tasawuf, maka dia akan tafassak, dia akan rusak. Apa rusak ibadahnya? Dia melaksanakan ibadah dengan cara sesuatu yang memang diterapkan di dalam hukum fikih, tapi dia tidak menerapkan di dalam hakikatul batin di dalam salatnya. Dan begitu juga orang yang belajar tasawuf, hakikatul batin tapi enggak paham batal enggaknya, najis enggaknya, haram halal, dia enggak tahu di dalam keadaan melaksanakan tersebut, walam yatafaqqah faqad tazandaq, maka dia akan tersesat. Wa qala wa minal muhafazati ala salati wal iqamati laha, dan termasuk orang yang menjaga salat, wa iqamati laha, dan mendirikan salat, kamalu taharati wal ihtiyati fil badani wa thawbi wal makani, yaitu dia menyempurnakan di dalam bersuci, wal ihtiyati, dan dia berhati-hati dalam menjaga kesucian, fil badani, di dalam badannya, wasaubi, di dalam bajunya, wal makani, atau di dalam tempat yang dia beribadah di tempat tersebut. Jadi salah satu orang yang termasuk mendirikan salat atau menjaga salat, berarti dia harus menyempurnakan daripada kesuciannya, dan dia harus ada kehati-hatian di dalam kesucian badan atau baju ataupun tempat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah. Berarti apa? Ada nilai kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada setiap hamba. Engkau diperintahkan di dalam ibadah, tapi satu sisi engkau diperintahkan untuk mensucikan daripada pakaian. Kenapa? Karena sahnya atau tidak sahnya di dalam ibadah seseorang itu pun juga ada kaitan dengan apa yang dia pakai untuk melaksanakan ibadah itu sendiri. Bahkan bisa terkait dengan terijabahnya atau tidaknya daripada satu doa yang dia munajatkan. Sehingga Rasulullah SAW sabdakan, seseorang yang datang yutilus safar, yang setelah melaksanakan perjalanan yang panjang, ash'asha aghbar, yang badannya penuh debu, yang mereka dalam keadaan compang-camping, kemudian dia memohon kepada Allah, akan tetapi fala yastajibalah, bagaimana doanya mau diijabah oleh Allah? Maka ulama mengatakan salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala mau mengijabah doa hambanya, yang salah satunya tersebut dia dalam keadaan safar, dia dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, dalam keadaan panjangnya perjalanan, salah satu doa diijabah oleh Allah. Tapi seketika dianya memakai daripada pakaian yang haram, memakan makanan yang haram, maka Rasulullah SAW katakan bagaimana doanya mau diijabah oleh Allah. Walaupun dia berada di tempat yang mustajab, walaupun dia lagi melakukan aktivitas yang diijabah oleh Allah di dalam doanya, tapi seketika pakaiannya dia tidak jaga, makanannya dia tidak jaga, tempatnya dia tidak jaga, maka jangan harap doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikan, sucikan daripada najis, sucikan daripada benda-benda
yang ada sesuatu yang haram di dalamnya. Apakah itu pakaian terbuat daripada emas ataupun terbuat daripada lebih banyak sutranya atau kainnya, ataupun dia memakai pakaian tersebut yang dia hasilkan dengan uang yang haram, ataupun dia memakai dari pakaiannya tersebut dengan cara mendapatkannya dengan cara kezaliman, maka tidak akan diterima daripada amal atau doa yang dia panjatkan. Maka yang termasuk daripada pemeliharaan, yang termasuk seseorang tersebut dia mewujudkan salat atau iqamati laha, mendirikan daripada salat tersebut atau memelihara salat tersebut, salah satunya dia sempurnakan di dalam berwudu, di dalam kesucian dan kehati-hatian dia di dalam diri, pakaian dan tempat yang dia lakukan untuk ibadah tersebut. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru miftahu salat. Kesucian itu kuncinya daripada salat. Kalau kita mau salat, berarti kita harus suci dulu. Suci daripada najis, suci daripada perkara yang membatalkan. Jangan sampai kita bacaannya bagus, bajunya bagus, tapi malah kita ibadah tanpa berwudu atau dalam keadaan najis. Maka sesuatu yang berhubungan dengan yang wajib, maka ulama mengatakan perkara tersebut menjadi wajib. Ma la yatimmu bihil wajib fahuwal wajib. Sesuatu yang berhubungan dengan wajib, maka dia akan menjadi wajib pula. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-wudu'u nurun ala nurin liman ahsanahu zahiran wa batinan. Wudu itu cahaya di atasnya cahaya bagi siapa saja yang menyempurnakan wudu itu secara zahir dan secara batin. Wa fi haditsil ukhra, di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu atau suci itu separuh daripada iman. Wa isbagul wudu'i, menyempurnakan wudu, wa tathlisu min ghairi waswasatin wala israfin. Jadi menyempurnakan wudu, kemudian yang termasuk di dalam penyempurnaan daripada wudu tersebut dikatakan wa tathlisu min ghairi waswasatin wala israfin. Kita membasuhnya sebanyak 3 kali, itu termasuk dengan isbaghul wudu. Maka dikatakan isbaghul wudu'a wailun lil aqabi minan nar. Sempurnakanlah wudu kalian dan celaka orang yang lil aqabi minan nar, tidak membasuh 2 telapak, 2 betisnya, 2 mata kakinya, maka akan berada di dalam neraka. Maka yang termasuk daripada isbaghul wudu berarti dia mencuci daripada kakinya sampai membasahi 2 mata kakinya tersebut. Maka Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan termasuk penyempurnaan daripada wudu tersebut yaitu wataslisuhu, kita membasuhnya atau mencucinya sebanyak 3 kali. Jangan sampai kita terburu-buru di dalam wudu. Kenapa? Karena wudu yang kita hadirkan daripada batin, dari hakikatul zahir, maka wudu tersebut akan mendatangkan kebaikan atau nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, min ghairi waswasatin wala israfin, dan termasuk daripada penyempurnaan wudu, dia tidak melakukannya dengan cara was-was atau berlebih-lebihan di dalam berwudu. Terkadang orang berwudu saking terburu-burunya dia was-was.
Dia wudu, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh telinga, basuh kaki. Pas dia mau doa, lihat tangan kering. Muncul keraguan, tadi tangan saya sudah basuh belum ya? Sudah basuh atau belum? Akhirnya timbul was-was tersebut. Maka termasuk daripada isbaghul wudu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sempurnakan wudu yang salah satunya tanpa ada was-was, tanpa ada keraguan kita melakukan daripada wudu tersebut, wala israfin, ataupun tanpa ada mubazir kita di dalam melakukan wudu tersebut. Ini wudu dibuka keran sekencang-kencangnya. Bus, bukan muka saja yang basah, baju pun juga basah. Berarti apa? Dia melakukan israf, berlebih-lebihan di dalam melakukan wudu. Fa innal waswasata fi taharati, maka sesungguhnya waswas di dalam taharah, di dalam bersuci, wassalati, atau dalam melaksanakan salat, ragu-ragu atau waswas di dalam bersuci dan melakukan salat, min amali syaitan, termasuk daripada perbuatannya syaitan. Yulabbisu biha ala man qalla ilmuhu, maka syaitan itu akan menipu daya, akan menjebak seseorang yang memiliki waswas tersebut, yang berwudu tersebut, yang salat tersebut, akan ditimpakan kepada orang tersebut rasa ragu-ragu di dalam taharahnya, di dalam salatnya, ala man qala ilmuhu wa dha'afa aqluhu, dikarenakan sedikitnya pemahaman dia di dalam ilmu agama tersebut, wa dha'afa aqluhu, atau gangguan kepada atau lemahnya daripada akalnya. Kenapa terjadi was-was? Kenapa terjadi ragu-ragu di dalam berwudu atau di dalam sholat? Kadang kita melihat orang yang wudu, jangankan membasuh mukanya, di niatnya saja sudah ribet banget. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a birabbil hadath asgharillah. Baru dia mau usap muka, ragu lagi. Kadang di dalam sholat, usalli fardha dhuhri. Kenapa terjadinya was-was seperti itu? Maka Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan was-was itu adalah kerjaannya syaitan. Kenapa orang tersebut bisa dikerjai syaitan? Fa innaha, dikarenakan orang tersebut qillati ilmu, karena sedikit pemahaman dia terhadap agama, wa dha'afa aqluhu, terkadang dia lemah di dalam akalnya. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana dikatakan orang-orang salaf terdahulu, al waswasatu min jahli bisunnati, penyebab waswas tersebut dikarenakan bodoh di dalam sunnah, au khabalin fil aqli, atau rusaknya di dalam akal. Jadi akalnya kurang satu on, atau memang dia bodoh di dalam agama, sehingga terjadilah keraguan-raguan di dalam salat. Wa madhhabu salaf wa madhhabu salafi fi taharati huwa madhhabu mahmudun fi jami'il asya'i. Maka dikatakan ajaran mazhab ini, ajaran dari ajarannya salaf, orang-orang terdahulu di dalam melaksanakan taharah, di dalam bab bersuci, wa madhabu mahmudu, adalah ajaran yang terpuji, fi jami'i asya, semua perkara yang dipraktekkan orang-orang terdahulu adalah perkara-perkara yang memang betul-betul menjadikan daripada kesempurnaan daripada salat dan kesempurnaan daripada bersuci di dalam ibadah. Fa innahum qudwatu, maka sesungguhnya mereka itu menjadi contoh, wa bihim uswatun, dan mereka itu menjadi standar kita di dalam melakukan ibadah. Wa tajdidu wudu'i likulli salatin minas sunnah. Dan begitu juga Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, memperbarui wudu di dalam
melakukan setiap aktivitas sholat termasuk daripada sunnah. Jadi kalau kita ragu apakah wudu kita batal atau enggak, maka tajdid wudu termasuk daripada sunnah. Wadawamu ala wudu'i, atau senantiasa berwudu, batal wudu, maka dikatakan mutlaqan mahbubun. Wadawamu ala wudu'i mutlaqan mahbubun, maka sesuatu yang dicintai atau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi, di dalamnya tersebut, di dalam apa? Di dalam orang yang senantiasa suci atau senantiasa menjaga wudunya, manafi'u katsiratun, akan mendatangkan kemanfaatan yang begitu banyak. Bahkan dikatakan idza tawadha'al 'abdu fa ahsanal wudu'a kharajat khataya min jasadi. Barang siapa seorang hamba yang berwudu kemudian dia sempurnakan daripada wudunya, akan keluar dosa-dosanya, kesalahannya dari jasadnya dengan sebab wudunya tersebut. Bahkan balaghana, disampaikan di dalam hadis qudsi, annallaha ta'ala qala li Musa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Musa alaihi salatu wasalam, idza asabtaka musibatu, apabila engkau tertimpa musibah wahai Musa, wa anta ala ghairi taharatin, dan sedangkan engkau tidak dalam keadaan bersuci, tidak dalam keadaan berwudu, fala talumanna, jangan engkau mencerca musibah tersebut, illa nafsak, melainkan itu adalah kesalahan dirimu sendiri. Kalau kita ada musibah di dalam diri kita dan sedangkan kita nggak ada wudu, dalam diri kita tidak ada bersuci, atau kala tersebut kita terlepas daripada kesucian, apakah itu lepas daripada wudu, kemudian ada tragedi, ada kesusahan yang menimpa kita, maka Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala katakan sebagaimana mengatakan kepada Nabi Musa, fala talumanna, jangan engkau menyalahkan musibah, jangan engkau mengatakan ini gara-gara musibah, tapi salahkanlah dirimu. Waqad waradat, dan sebagaimana diriwayatkan al-hadisu sahihatu, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang sahih, bi anna man tawaddaa fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang melakukan wudu kemudian dia menyempurnakan daripada wudunya, kharajat jami'u khatayahu, akan keluar seluruh daripada kesalahannya, min a'dha'ihi, dari sela-sela dari anggota tubuhnya, wa dakhala fi salati, kemudian dia melaksanakan salat dengan wudu tersebut, naqiyan minadz-dzunubi, tidak akan tersisa dari dosanya setelah dia melaksanakan salat itu sendiri. Berarti apa? Wudu itu menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala pelihara seorang hamba daripada musibah, dan menjadikan sebab wudu yang sempurna, Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan kesalahan-kesalahan daripada diri seorang tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan yang terakhir, idza tawaddaa abdul muslim, apabila seorang muslim, seorang hamba yang muslim melaksanakan wudu, au mu'minun, atau seorang yang beriman berwudu, fa ghassala wajhahu, kemudian dia membasuh daripada wajahnya, kharaja min wajhi, akan keluar daripada sela wajahnya, kullu khati'atin, seluruh daripada kesalahan dan dosa, nadhara ilaiha bi ainihi ma'al ma'i, maka akan keluar daripada kesalahan-kesalahannya tersebut dari sela-sela wajahnya atau matanya, au ma'akhiri qatratil ma'i, atau dari cucuran air yang jatuh, yang terakhir jatuh daripada wajahnya tersebut, kesalahannya tersebut pun juga telah lenyap. Fa idza ghadala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin, dan apabila dia membasuh daripada tangannya, maka akan keluar dosa-dosa daripada sela-sela tangannya, kullu khati'atin, kesalahan daripada tangannya tersebut telah sirna, kana
batashatha yadahu ma'al ma'i au ma'akhiri qatratil ma', sampai akhir daripada air yang mengucur dari tangannya tersebut, maka semua kesalahan daripada tangannya tersebut pun juga akan hilang. Fa idza ghasala rajlihi, dan apabila dia membasuh daripada kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, akan keluar seluruh daripada kesalahan kakinya tersebut yang masyadha, yang dia melangkah di tempat-tempat yang menyebabkan dosa atau kesalahan, rijlahu ma'al ma, dengan beserta hilangnya air yang dia sapukan di kakinya tersebut, au ma akhiri qatratil ma, sampai terakhir jatuhnya tetesan air yang terakhir yang mengocor, maka dosanya pun juga akan dihapuskan. Hatta yakhruja naqiyan minaz-dzunub, sampai keluar atau bersih daripada dosa-dosa daripada sekujur tubuhnya. Ini fadilah daripada wudu yang kita lakukan. Jadi dawamul wudu, senantiasa kita menjaga wudu, wa isbaghul wudu, dan kita menyempurnakan wudu, termasuk kita mendapatkan aun, pertolongan atau pemeliharaan atau penjagaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wabillahi taufik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita, sehat wal afiyah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya alim ya sattar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.